Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Elman, kita akan bicara dulu dengan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Profesor Komarudin Hidayat yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Prof. Komarudin, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Prof. Komarudin, kalau kita melihat kampanye hitam itu masih saja banyak beredar dan kita masih belum melihat tanda-tanda bahwa ini akan mereda atau bahkan berhenti. Kalau Anda melihat sebetulnya kenapa masih marak saja kampanye hitam ini, Prof? Ya, paling tidak ada 6 faktor yang perlu diperhatikan. Satu, kita berada pada demokrasi liberal. Semua merasa Demokrasi bebas. liberal. Kedua, digital culture yang tanpa batas. Ya, ini juga sangat liberal budaya digital ini. Ya. Yang ketiga, semangat keagamaan yang eksklusif tumbuh. Oh. Keempat, ada kekuatan modal yang dia berpikir untung rugi karena sudah keluar duit. Kelima, tingkat pendidikan dan ekonomi rakyat yang belum merata. Yeah. Keenam, nah ini ada rekayasa syahwat politik yang besar. Berbagai variabel tadi bertemu sehingga menimbulkan situasi seperti ini. Iya. Kalau melihat fakta ini berarti yang paling bisa mencegat kampanye hitam ini siapa, Prof. Komarudin? Jadi masing-masing 5 tadi harus dibatasi. Misalnya kalau menyangkut dana itu dikontrol. Ke depan mungkin diperhitungkan dari pemerintah. Kedua, digital culture yang liberal, bebas, itu juga harus ketat pemerintah mengawasi. Ada undang-undang, ada tindakan yang liar, backup sebagainya lewat digital. Ini kan di Eropa udah mulai, ya. Kemudian yang politisi itu perhitungkan mungkin ditinjau kembali pencalonan itu jangan kayak orang asal membeli boarding pass yang penting menang, tapi kader-kader parpol jadi sistem setengah tertutup perlu diperhitungkan kembali caleg-caleg itu. Karena mereka udah merasa keluar duit kan harus menang. Kalau nggak menang mereka rugi. Nah yang lain kemudian para intelektual, ulama ini mengembangkan sikap-sikap yang etis dan inklusif. Jadi berbagai variabel 5 tadi perlu kita identifikasi satu-satu. Baik, pertanyaan terakhir Prof. Komarudin, kalau melihat fakta ini, sampai kapan di Indonesia ini masih akan bisa dengan mudah maraknya kampanye hitam, Prof? Kalau kelima-limanya tadi harus diredusir, undang-undang pemilunya itu, kemudian peraturan IT-nya itu harus dipertegas. Nah, sekarang ini misalnya coba, para pemilih itu kan di luar kemampuan multiple intelijen, maksud memilih caleg itu sebanyak itu kan saya nggak yakin yang dipilih akan berkualitas itu nanti. Jadi ini sekarang ini udah kelewatan sekali yang namanya hoax, namanya hitam sudah kelewatan betul ini. Ini harus menjadi keprihatinan dari segi undang-undang ke ulama intelektual. Ini berbagai komponen harus mendekati bersama-sama. Baik, itu kita harapkan terjadi. Prof. Komarudin Hidayat, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan mencerahkan kami. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Banyak masalahnya tadi Bang Elman disampaikan oleh Prof. Komarudin bahwa kampanye hitam itu masih dengan mudah beredar. Kalau begitu yang harus pertama-tama mulai mencegatnya itu siapa? Karena kalau melihat strukturnya kan harusnya KPU dan Bawaslu dulu. Bagaimana, Bang? Ya, mau tidak mau sebetulnya kampanye hitam ini kan sudah harus diprediksikan. Iya. Sebelum mulai ya? Sebelum mulai. Oke. Sudah pasti akan ada kan. Kan kadang-kadang kan orang kan secara jantan dia nggak bisa hadapi ya pasti dari alasan lain kan gitu kan. Nah mestinya KPU sama Bawaslu sudah harus mengantisipasi ini dan mempersiapkan langkah-langkah apa. Dan ini yang saya melihat selalu Bawaslu itu keteter gitu ya. Selalu alasan mereka tidak terbukti. Tidak terbukti melanggar. Sehingga ketika setiap ada pengaduan mengenai ini, kita sudah bisa memprediksi pasti akan keluar pernyataan tidak terbukti. Tapi biarlah itu menjadi ranah polisi katanya kan. Pidana umum, bukan pidana umum. Pemilu. Nah, memang untungnya
polisi kita ini sigap gitu kan. Tapi kan polisi ini juga tetap harus hati-hati kan. Iya, iya. Jadi tetap, sehingga memang aneh juga kalau sepertinya kalau ranah pemilu ini kok akhirnya lebih banyak ditangani oleh polisi. Nah, lucunya Bung Leo ya. Iya, Bang. Setiap kali ketahuan seperti Kerawang, Mama di Karawang di itu. Karawang, terus sekarang ini di Sulawesi Selatan kan. Anehnya buat saya ya, buat masyarakat, tiba-tiba ada yang terus membuat pernyataan dia tidak terdaftar dalam tim kami gitu ya. Oh, itu tanpa ditanya itu ya? Tanpa ditanya, loh memang siapa yang menuduh mereka gitu kan. Tetapi yang pasti yang dirugikan adalah paslon nomor 1. Ketika paslon nomor 1 dianggap kalau menang katanya azan tidak ada. Pernikahan sesama jenis dilegalkan. Dan kalau seperti di Sulawesi Selatan itu kurikulum agama hapus. Dihilangkan. Jadi ini yang mestinya juga harus dipahami oleh kedua paslon. Artinya setiap kali muncul kampanye hitam pasti ada yang dirugikan. Nah, pertanyaannya ketika setiap kali ada yang kampanye hitam itu lalu muncul anggapan tidak terdaftar. Nah, pertanyaannya siapa sebetulnya yang merekayasa ini kan? Nah, pertanyaannya juga gini loh, masuk akal nggak yang emak-emak seperti itu, ibu-ibu di Karawang, terus ibu-ibu yang ada di Sulawesi Selatan itu punya kemampuan untuk merekayasa, untuk membuat semacam kampanye hitam sedemikian rupa sehingga menohok gitu kan. Iya, terpikir untuk merekam ya. Dan menyebarluaskannya. Dia mau ngambil resiko loh. Iya loh. Dia mau ngambil resiko atas nama untuk kepentingan paslon tertentu dan merugikan paslon tertentu gitu Masa kan. tidak terpikir bahwa itu akan terlihat juga oleh penegak hukum. Persis, itu. Kebohongan itu akan ketahuan juga. Dan kalau ditangkap yang menanggung risiko siapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan buat saya, apa iya ada orang yang mewakafkan dirinya gitu. Saya siap untuk Bung Leo. Apapun saya lakukan. Yang penting Leo, yang penting Elman itu hancur. Akan begitu ini kan. Ini kan begitu. Yang penting paslon nomor 1 itu hancur. Tapi kan ibu-ibu itu sudah diperiksa, Bang. Apa tidak bisa diketahui kemudian aliran pemikiran atau yang menyiapkan itu siapa? Ini yang saya mau harapkan juga dari polisi. Kenapa hasil misalnya, kenapa nggak dibongkar? Masuk akal nggak seperti mak-mak yang di Karawang itu tidak ada yang merekayasa dia atau memberi ide atau apa begitu loh? Menjanjikan sesuatu. Oh, ada imbalan. Kalau kau melakukan ini, kau akan dapat ini. Masuk nggak nemu gitu loh. Iya. Tidak masuk akal saya. Tapi ketika ini karena ini ranah hukum, kita juga nggak bisa menuduh kan. Tapi akal sehat saya mengatakan perbuatan mereka ini tidak masuk akal saya kalau itu perbuatan pribadi lepas pribadi. Oke, kalau bicara soal dampak, Bang, bahwa walaupun kemudian ditangkap oleh polisi misalnya yang menyebarluaskan kebohongan ini, bahan-bahan kampanye hitam ini, tapi katanya efek merusaknya sudah mulai menyebar. Orang sudah minimal setengah percaya atau tidak begitu tentang kebohongan itu. Nah, ini bagaimana mencegah itu terjadi? Ya, kalau saya sih pertama memang hukumannya harus seberat-beratnya. Tetapi yang pasti Bung Leo, paslon yang dirugikan tidak akan pernah mampu merecovery-nya. 100% kembali pulih itu tidak itu. Tetap berdampak negatif. Tetap terusak itu. Ketika misalnya Pak Jokowi dianggap akan menghilangkan azan, tetap ada yang percaya. Tentu ketika saya juga melihat di desa, orang desa itu kan cerita sama saya, walaupun kami ini orang desa, tidak mungkin kami percaya bahwa Jokowi itu akan melenyapkan azan. Oh, jadi ada juga yang tidak mempan itu ya? Jadi orang yang menganggap kami ini tolol, mereka yang paling tolol dia bilang. Itu orang desa yang bilang? Orang desa itu. Jadi saya ketemu di daerah Purworejo, umur 81 tahun, dia bilang, jangan mereka anggap kami ini tolol. Mereka yang tolol. Tidak mungkinlah seorang Jokowi yang Muslim mau melenyapkan azan. Gak mungkin. Jadi itu tidak masuk akal. Jadi mereka aja yang tolol. Jadi efek merusak itu tidak seperti yang sebetulnya kita khawatirkan. Sebetulnya tidak terlalu khawatirkan. Tapi kan kita
kita kan tidak suka kalau kampanye hitam ini merajalelakan. Itu aja. Kalau dampaknya saya lihat 1% pun tidak ada. Jadi kasihan juga yang merekayasa kampanye hitam ini karena hasilnya akan nol. Yang lebih kasihan yang terkorbankan karena harus berhadapan dengan hukum. Itu dia. Pertanyaannya adalah begini Bang, tadi Prof. Komarudin mengatakan salah satu penyebab kenapa kampanye hitam ini masih marak adalah karena tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi rakyat yang masih belum merata. Apakah ini kemudian bisa menjadi jawaban? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Eman, sebelum kita berdiskusi lagi, kita ingin mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Herman di Karawang, Jawa Barat. Pak Herman, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Herman. Pak Herman, kampanye hitam masih marak. Kita tahu ada, jangan-jangan tetangga Bapak ini, ada emak-emak yang kemarin itu dari Karawang juga. Nah tetapi kan kasihan ya Pak, ketika orang-orang seperti ini semacam menjadi korban. Kalau menurut Anda, apa memang benar kampanye hitam ini karena inisiatif masing-masing rakyat yang melakukannya, atau ini adalah bagian dari rencana besar? Menurut Anda bagaimana Pak Irwan? Kalau menurut saya nggak mau terjebak dari pertanyaan Bapak. Saya melihatnya begini, bahwa rakyat kecil umumnya tidak memiliki keinginan untuk melakukan tindak pidana berhubung dengan sanksi hukum yang begitu berat, apalagi berlapis. Bahkan penanganannya bisa ke KPU atau Bawaslu atau ke penyidik di kepolisian. Tindak pidana seperti ini adalah sangat-sangat serius. Bahkan tingginya bahaya yang ditimbulkan dari tindak pidana khusus, termasuk delik-delik yang dilakukan seperti ibu-ibu yang di Karawang itu harus menjadi perhatian. Karena doktrin hukum pidana saja sudah menekankan sedemikian rupa. Belum lagi tentang keprihatinan praktisi-praktisi hukum yang jujur, pemerhati persatuan dan kesatuan bangsa. Apa artinya pemimpin negara yang cuma 5 tahun dibandingkan sifat yang diwarisi dari perpecahan antar bangsa dari pasangan-pasangan yang sedang bersaing ini. Menggerakkan rakyat kecil untuk melanggar hukum demi tujuan politik sangat jahat. Rakyat kecil tidak bisa disalahkan 100%, silahkan cari. Cuma yang saya herankan Bawaslu. Ini Bawaslu dari dulu seperti itu. Harus diisi sebetulnya Bawaslu ini oleh salah satu atau beberapa orang pakar hukum pidana. Ya kan? Kalau boleh pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Fakultas Hukumnya. Selain daripada mereka jadi mahasiswa saja pernah berlomba hukum cerdas cermat hukum tingkat internasional, bahkan sering juara. Pak Herman, cara untuk meredam atau menyadarkan rakyat untuk tidak ikut menjadi bagian dari kampanye hitam itu apa Pak? Singkat saja Pak. 1, tegaskan, kasih contoh, pelaku kampanye hitam pidanakan. 2, contoh ya. Rangkaian perbuatan itu harus dinilai apakah mengandung sifat polodokom tidak, itu harus pakar dong Bawaslu itu. Jangan gamang, nanti Bawaslu tahu nggak dosanya atas kehancuran negara ini. Baik, itu yang harus dilakukan ya supaya memberikan efek jerak. Terima kasih Pak Herman sudah berpendapat dari Karawang, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Herman ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Herman, selamat pagi Bung Leonard. Ini menarik. Ya, silakan Pak. Kejahatan itu memang dibenci manusia secara umum, seluruh manusia. Tapi politik di mana mau mencari kekuasaan menghalalkan semua cara. Nah, ketika orang-orang yang berambisi semacam ini tidak mampu lagi melihat kebaikan, dia bermain fair di tempat kebaikan salah, dia bermain fair di tempat program kalah, maka yang digunakan adalah kejahatan, itu hoax. Dulu penguasa kejam
itu bisa membatasi informasi sehingga rakyat tidak dapat informasi. Limited. Sekarang ini terbuka, semua bisa informasi. Sebaliknya rakyat juga dibonjiri informasi yang salah. Ini hoax. Ini yang berbahaya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ini yang dikatakan Gus Dur. Kejahatan itu menang ketika orang baik diam. Yang kedua. Jadi oke. Yang kedua, Ya, Pak. kejahatan ini sistematis dan terorganisasi. Kalau kita melihat post-truth yang sekarang terjadi, ya Hitler, Trump, dan sebagainya, itu kalau di Indonesia kita bisa melihat di zaman Bung Karno dan sekarang. Orang yang dibenci, itu pasti di PKI-kan. Jadi orang baik tidak boleh diam lagi ya, Pak Nugroho ya? Nggak boleh diam. Jadi di PKI-kan, maka Jokowi juga di PKI-kan. Nah, turunan dari PKI pasti anti agama. Oke. Baik, Maka Pak Nugroho, Jokowi juga anti agama. Ini baik. Terima kasih Pak Nugroho untuk pendapat Anda dari Jakarta. Orang baik tidak boleh diam lagi, kata Pak Nugroho. Kita beralih ke Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak. Halo Pak Sukarwan, selamat pagi. Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Sukarwan. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, singkat padat saja silakan Pak. Saya tuh mengamati kok ini secara masif dan terorganisasi ya kampanye-kampanye seperti ini. Dari segi gendernya mesti emak-emak. Nah, siapakah calon presiden atau wakil presiden yang sering menggiring emak-emak? Nah, pertanyaan di kampung saya. Kedua, di Makassar kalau Pak Jokowi menang pelajaran agama akan dihapus, kaitannya agama juga. Yang di Karawang kalau Jokowi menang azan maghrib akan di masjid akan dihapus juga agama juga. Nah, ini kok terorganisasi lah. Penegak hukum harus bisa mencari aktor intelektual di belakangnya itu siapa gitu loh Pak. Iya. Oke. Jadi ini sebenarnya mudah kalau mau ya Pak ya. Terima kasih Pak Sukarwan dari Magelang, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi. Silakan Pak Bambang pendapat Anda Pak. Ya, agar kampanye hitam ini mudah difahami oleh masyarakat luas, termasuk masyarakat yang ada di bawah. Ini kami sampaikan bahwa kampanye hitam itu adalah kampanye dengan cara menyerang atau menjatuhkan lawan secara membabi buta, tanpa disertai dengan fakta dan data. Artinya ini hanya fitnah belaka. Nah, begitu pula kampanye hitam di dalam Pilpres 2019 ini, bahwa capres dari kubu incumbent atau petahana atau dalam kurung Bapak Joko Widodo ini telah banyak diserang dengan melalui fitnah atau kampanye hitam tersebut. Antara lain, satu, dan seterusnya ya nanti ya, Jokowi dituduh PKI, Jokowi dikelilingi PKI, Jokowi tidak pro-Islam, Jokowi tidak pro-Nasrani, Jokowi pro-Cina, Ratna Sarumpait dianiaya, kemudian surat suara berkontainer sudah tercoblos. Nah, ini kan hoax yang atau kampanye hitam yang benar-benar sangat efektif, tersistematis, dan ini benar-benar nyampe di kalangan masyarakat bawah. Ini sangat berbahaya dan sangat merugikan Jokowi. Cara meredamnya bagaimana Pak? Cara meredamnya bagaimana? Menghentikan kampanye hitam ini? Ini waktu Pilpres kan tinggal hanya 1 bulan ya. Ini sebaiknya cara yang efektif untuk menanggulangi kampanye hitam adalah satu, penegakan hukum. Kemudian yang kedua, ini sebentar, untuk penegakan hukum ini pun juga dilematis. Ketika ditegakkan hukum, ini dikira nanti petahana atau pemerintah dikira kejam dan sebagainya. Ini juga perlu diperhitungkan. Kemudian yang kedua, bahwa KPU, Bawaslu, kemudian juga Kominfo, ini bertanggung jawab pula untuk menyampaikan kaitannya dengan informasi terkait dengan kampanye hitam.
Ini Baik. Polri pun juga punya hak untuk menyampaikan kaitannya dengan kampanye hitam. Lah terutama Mas, ini karena memang sudah gencar dilakukan di masyarakat bawah, termasuk di Baik. tempat-tempat ibadah. Jangan dikira Baik. kampanye hitam itu hanya melalui media online. Ini di Iya, tempat iya. ibadah pun disasar dengan kampanye hitam. Ini Baik. makanya saya juga nggak sabar dengan kaitannya dengan serangan kampanye hitam terhadap petahana ini. Oke Pak. Jadi kita harus sama-sama melawan kampanye hitam ini. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Para pemirsa sangat bersemangat, tapi kita akan tanggapi selepas jeda. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi ini. Bang Elman, para pemirsa ingin segera pelanggar-pelanggar hukum yang masih menyebarkan kampanye hitam dihukum. Nah ini bagaimana Bang? Apakah bisa secepat itu dilakukan? Ya paling tidak kan gini Bung, harapan kita kan seperti mak-mak yang di Kerawang, Iya. terus yang ada di Sulawesi Sulawesi Selatan Selatan. ini, terus juga Ratna, Sarumpait, juga dulu yang 7 kontainer itu. Ya memang itu kalau kita sarikan pendapat dari pemirsa pagi ini kan itu kan tindak pidana kejahatan berat itu kan. Iya. Dan Iya. itu kalau mereka bilang saya setuju, itu terorganisir. Karena kok bisa begitu sama ya, mirip ya? Masif kan. Iya, di mana-mana. Dan ada rangkaiannya saya lihat itu. Ada jilid 1-nya, jilid 2-nya, jilid 3-nya. Ini katakan ini habis misalnya dari ibu-ibu Sulawesi Selatan ini nanti besok ada muncul lagi nih kan. Dan ini yang dikatakan oleh pemirsa tadi, Iya. ya ini kan tindak pidana kejahatan yang terencana kan. Betul. Ya, terserahlah. Tidak ada yang ngaku itu bagian daripada timnya. Tapi ini perbuatan ini kan tidak boleh Dibiarkan. diganjar dengan Ringan. Iya. Ini supaya juga ada efek jerahnya gitu. Iya, Jadi walaupun dia minta ampun, hukum seberat-beratnya. Dan kalau boleh juga ya polisi atau jaksa nanti juga sedikit pun mestinya tidak ada unsur yang meringankan di sini. Iya. Ini jahat betul ini. Kejahatannya itu kejahatan yang terencana untuk, bayangkanlah, kita nanti akan kehilangan orang terbaik. Iya. Iya. Hanya gara-gara ulah seperti ini. Karena gara-gara fitnah. Gara-gara benar kan yang rugi kan bangsa ini kan. Sampai kita nanti kehilangan orang terbaik gara-gara fitnah ini. Yang ini kan berarti kan tindak pidana kejahatan yang terbesar sebetulnya. Jangan dianggap ringan ini. Iya. Iya. Makanya kalau dia yang disangkakan misalnya didakwa sampai 5 tahun, ya mungkin juga minimal 10 tahun. Biar kapok gitu loh. Supaya tidak ada lagi yang melakukan seperti ini. Tapi aku nggak yakin, karena ini kan sudah cuci otak kan begitu. Oh. Itu sebabnya saya bilang mungkin gini, ada janji-janji, udah tenang aja. Kau masuk penjara, nanti kalau kita kita yang akan cover, kita yang akan jamin begitu. Gitu mungkin. Oh. Nah, sekarang mungkin ada penyesalan kan. Iya. Nah, maka itu sebetulnya kita harapkan tolonglah otak-otak atau orang yang merekayasa ini tolonglah berhenti gitu kan. Iya. Karena yang rugi bukan hanya kau, bangsa ini akan rugi gitu kan. Akan rusak. Dan nanti kan kualitas dari pilpres ini, pileg ini kan jadi rendah kan. Iya. Itu yang kita harap, itu yang Iya. kita bayangkan kan. Kalau kita berharap dari paslonnya sendiri Bang, apakah kita bisa berharap bahwa kita percaya betul mereka adalah negarawan, siapapun itu, Ya. mereka lah yang menjaga supaya kemudian Ya. jangan seperti ini Ya terjadi. kan selalu kita dengar ada yang buat pernyataan kita tidak suka ada kampanye hitam ini. Oke. Kita lawan kampanye hitam ini kan. Iya. Ya dua-duanya kan menyatakan seperti itu. Iya. Kan begitu kan. Tapi Nah, kampanye hitam ada terus. kampanye hitam terus. Itu yang saya bilang kan. Apakah rakyat percaya bahwa ini ide inisiatif dari orang per orang? Iya. Saya nggak yakin. Iya. Nah terakhir saya juga mengharapkan ke depan untuk pemilu 2024 kita harus memilih Bawaslu dan KPU yang ngerti hukum. Oh iya, tadi ada masukan dari para pemirsa Jadi juga itu. ahli pidana, ahli tata negara, jangan seperti sekarang ini. Hampir semua tindak pidana pemilu ini dianggap tidak ada bukti. Tidak terkait dengan pelanggaran pemilu. Apa kerja Bawaslu? Apa kerja KPU? Iya. Masa semuanya diserahkan kepada polisi? Oke. Coba ini yang kita. Jadi sekali lagi ini kita koreksi untuk 2024. Baik.
Semoga yang menyebarkan kampanye hitam sadar bahwa apa yang terjadi ini akan merusak negara dan bangsa kita sendiri. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah di sini Bang. Selamat pagi. Pemirsa, kerapnya praktek kampanye hitam yang dilakukan pendukung salah satu pasangan capres-cawapres semestinya juga menjadi pelajaran bagi pasangan itu untuk menegur para pendukungnya agar meninggalkan praktik penyebaran informasi palsu yang melanggar hukum. Kiranya Bawaslu perlu mempertimbangkan untuk memberikan teguran, kalau perlu sanksi tegas bagi pasangan calon yang pendukungnya melakukan kampanye hitam, sehingga praktik itu tidak terulang di kemudian hari. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.